Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, baik. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, ya, di pembelajaran IPA. Ya, sebelum kita mulai, silakan Ketua kelas pimpin doa supaya pembelajaran pagi ini berlangsung dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Oke, sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketua kelasnya live sendiri ini dari dari Zoom, ya. Oke. Sudah sarapan semuanya kalian? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya nih. Anggito, tadi pagi sarapan apa, Anggito? Telur goreng, Bu. Telur goreng. Apalagi? Sama nasi, Bu. Sama nasi, ya. Kalau kamu simpulkan dari sarapan yang kamu makan tadi pagi, yang termasuk karbohidrat apa, protein apa, lemak apa, silakan, Anggito. Karbohidratnya itu terdapat pada nasi, karena nasi merupakan makanan pokok. Ya. Untuk lemak dan protein terdapat pada telurnya. Oke. Kamu tadi pagi sudah makan buah atau sayur? Belum, Bu. Oh, belum. Baik. Terima kasih, Anggito. Kezia, tadi pagi sarapan apa? Sarapan roti bakar. Sama apa? Isinya ada mesi sama keju. Oke. Ada proteinnya nggak? Proteinnya nggak ada. Nggak ada. Lemaknya ada? Keju. Keju. Terus karbohidratnya apa? Roti. Roti. Oke. Salsa nadi. Tadi pagi sarapan apa? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng sama apa lagi? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng aja, pakai telur nggak? Pakai, Bu. Oke, ada sayurannya nggak? Sawi, Bu. Ada. Sawi. Terus proteinnya apa? Dari telurnya, Bu. Dari telurnya, oke. Lemaknya ada lemaknya? Telurnya, Bu. Oh, telurnya, oke. Ya, dari 3 orang tadi, mewakili dari seluruh kelas ya, seluruh teman-temannya di kelas, sudah bisa mengelompokkan mana itu karbohidrat, lemak, protein, dan yang lainnya. Ya. Nah, gambar jenis-jenis makanan sudah Ibu share di WhatsApp kan ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lihat lagi ah. Sama nggak sih gambarnya? Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan gambarnya? Oke. Silakan, Bu. Ya. Jenis-jenis dari makanan, ya. Coba Didan, mana saja yang termasuk protein? Ada nggak di gambar yang proteinnya? Proteinnya itu telur. Iya. Habis itu proteinnya itu Ada lagi?
Ada lagi nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, cuma telur aja. Iya, Bu. Coba Fatih, apalagi proteinnya di situ? Kan Bu. Ikan, lalu apalagi? Ada lagi? Susu. Susu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Daging Bu. Daging, oke. Makasih. Praditya, apakah di gambar ada karbohidrat? Ada Bu. Apa tuh? Itu Apa itu? ubi Bu, ubi. Ubi, betul, ubi. Ada lagi yang lain? Karbohidrat selain ubi? Ya, itu doang ya Bu. Ubi. Nah, itu ada labu ya, labu kuning di sebelah ayam ya kan? Oke, nah itu contoh jenis-jenis makanan sebagai stimulus ya. Apakah kalian mengetahui jenis-jenis makanan atau tidak? Ya. Oke. Makanan merupakan sebuah kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup, ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan, betul? Betul tidak? Betul. Oke. Betul Bu. Coba Ibu tanya Rainar Usman. Rainar Ya, Bu. Usman ada? Oke. Ada Bu. Fungsi makanan itu untuk apa aja sih, Usman? Yang pertama menghasilkan energi. Ya. Yang kedua itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Betul. Yang ketiga untuk pertumbuhan tulang. Ya. Terus yang keempat untuk menghasilkan sel darah merah. Untuk menghasilkan sel darah merah. Ada lagi yang lain? Yang lain yang mau menambahkan silakan. Tadi betul ya, Usman? Ada lagi yang lain yang mau menambah? Pertumbuhan badan dan otak. Untuk pertumbuhan badan dan otak. Ada yang lain? Ada yang lain? Membentuk metabolisme tubuh. Membantu metabolisme tubuh. Ada lagi yang lain? Oke, sebagian besar sudah disebutkan ya. Terima kasih, berarti kalian sudah melihat video yang Ibu tugaskan untuk melihat ya tentang sistem pencernaan pada manusia, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Ya. Oke. Kita review lagi videonya ya. Kelihatan videonya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Tujuan mempelajari sistem pencernaan manusia untuk menjelaskan proses pencernaan manusia. Karena makanan yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap usus, tapi harus dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil agar bisa diserap oleh usus dan digunakan untuk proses metabolisme. Sistem pencernaan manusia yang pertama meliputi nutrisi, kedua struktur dan fungsi pencernaan manusia, ketiga gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang keempat upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Nutrisi atau gizi dibutuhkan yang pertama untuk mempertahankan kesehatan, kedua mempertahankan fungsi dan jaringan organ, ketiga untuk pertumbuhan, dan yang keempat sebagai sumber energi. Sumber energi
digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada karbohidrat. Dalam 1 gram karbohidrat ada 4,1 kilokalori. Kedua, protein. Dalam 1 gramnya terdapat 4,1 kilokalori. Dan yang ketiga, lemak. Dalam 1 gramnya terdapat 9,3 kilokalori energi. Protein sebagai sumber energi juga dipakai sebagai zat pembangun, terutama untuk membangun sel-sel tubuh manusia. Kita bahas pertama vitamin. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin dalam proses pencernaan manusia digunakan untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin D digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh dan membantu menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Vitamin C digunakan untuk membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan, dan membantu melawan infeksi. Vitamin D digunakan untuk menguatkan tulang gigi dan membantu penyerapan kalsium pada proses pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel dari kerusakan dan menjaga kesehatan sel-sel darah. Dan vitamin K digunakan untuk membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka pada tubuh dan meningkatkan proses pertumbuhan dan kesehatan tulang. Yang tidak kalah penting adalah mineral. Contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ada natrium, digunakan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat proses penghantaran impuls-impuls saraf. Fosfor berfungsi membantu kontraksi otot dan relaksasi otot, dan juga untuk membentuk tulang dan gigi. Kalsium sebagai bahan pembentuk tulang gigi dan membantu kerja otot dan sistem saraf. Zat besi atau ferrum sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel-sel darah merah. Iodium berfungsi sebagai sumber hormon tiroksin, hormon pertumbuhan, dan merangsang proses metabolisme. Dan yang terakhir, sen. Ini menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat perkembangan virus, mengurangi resiko kanker, dan menjaga kesehatan organ-organ vital, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Air yang tidak kalah penting sangat diperlukan pada proses metabolisme tubuh, karena dia membantu sebagian besar organ-organ tubuh. Fungsi air yang pertama sebagai membentuk sel dan cairan tubuh, kedua mengatur suhu tubuh, dan yang ketiga sebagai pelarut dalam proses pencernaan makanan. Yang kedua, nutrisi dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita bahas yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat 2 jenis pencernaan. Pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam kelenjar ludah yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang ada di dalam rongga mulut. Sepasang di bawah lidah, sepasang di bawah rahang bawah, dan sepasang lagi di bawah telinga. Nah, di dalam kelenjar ludah terdapat enzim amilasa atau petialin yang membantu proses pemecahan amilum menjadi maltosa. Kemudian pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, dari mulut makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam kerongkongan itu makanan
diremas dan didorong dengan gerakan peristaltik, tentu saja dengan bantuan otot-otot dari kerongkongan. Gerakannya disebut gerakan peristaltik menuju ke lambung. Nah, lambung merupakan susunan otot-otot serang lintang ya. Jadi ototnya tersusun dari otot-otot polos yang bekerja secara tidak sadar yang membantu proses meremas dan menghancurkan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Ya. Nah, di dalam lambung terdapat enzim. Yang pertama ada asam klorida yang membantu proses pengasaman lambung dan juga membunuh kuman-kuman yang terbawa bersama makanan. Yang kedua, ada enzim pepsin yang membantu proses pemecahan protein menjadi pepton. Yang ketiga, ada enzim renin yang dapat mengendapkan kasein atau lemak susu atau protein susu. Nah, dengan bantuan enzim-enzim ini, maka di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Kemudian karena lambung juga memiliki otot-otot yang bekerja pada pencernaan makanan, maka dia juga dapat melakukan proses pencernaan mekanik dengan bantuan otot-otot dinding lambung. Jadi ada 2 pencernaan ya di lambung ya. Nah, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Ada 3 jenis usus halus, ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, pada usus penyerapan, terdapat tonjolan-tonjolan atau fili-fili pada dinding-dinding sel ususnya. Nah, ini membantu proses penyerapan. Jadi semakin banyak tonjolan-tonjolan ini, maka memperluas penyerapan makanan. Nah, di dalamnya terdapat 2 jenis pembuluh darah, adalah pembuluh limfe ya, atau pembuluh Kil yang menyerap asam lemak dan gliserol. Nah, sedangkan pembuluh darah ya, ini pembuluh kapiler ya, pembuluh darah yang sangat halus, dia menyerap asam amino, kemudian glukosa, vitamin, mineral, dan air. Duodenum atau usus 12 jari, nah di sana terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah empedu dan pankreas ya. Jadi di duodenum terdapat muara dari pankreas dan empedu ya, yang mengeluarkan enzim. Nah, panjang dari duodenum atau usus 12 jari kurang lebih 0,25 meter. Berikutnya jejunum atau usus kosong. Ini merupakan pencernaan yang terakhir sebelum diserap di ileum. Panjangnya kurang lebih 7 meter. Nah, ileum atau usus penyerapan, nah disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Karena di dalamnya terdapat pembuluh darah dan pembuluh Kil, ya, atau pembuluh limfe. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke dalam usus besar. Ada 3 jenis, ada yang naik, mendatar, dan menurun. Nah, di dalam usus besar terjadi proses pengaturan kadar air, pembentukan vitamin K, dan pembentukan vitamin B12. Nah, jadi makanan sini diatur kadar airnya oleh usus besar, oleh dinding-dinding usus besar. Pengaturan kadar air sebelum dikeluarkan melalui rektum. Nah, kelenjar pencernaan yang membantu proses pencernaan ada hati, pankreas, dan lambung. Hati menjadi tempat penyimpan vitamin A, D, E, dan K. Nah, fungsi hati selain tempat penyimpanan vitamin juga membantu keseimbangan gula darah, mengeluarkan getah empedu yang nanti akan disimpan di dalam
kantong empedu dan menjaga kadar kolesterol darah. Kantong empedu, tempat penyimpanan kantong empedu yang berisi cairan empedu dan di dalamnya mengandung bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti di dalam proses pencernaan digunakan untuk memberi warna feses dan urin. Fungsi pankreas mengeluarkan enzim lipase, amilase, tripsin, dan juga mengandung sodium bikarbonat yang nanti akan dikeluarkan ke usus 12 jari untuk memberi suasana basa pada usus halus atau pH-nya basa. Nah, enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh pankreas ada amilase, guna untuk memecah amilo menjadi maltosa, kemudian tripsin digunakan untuk merubah protein menjadi polipeptida atau pepton, kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian karbohidrase digunakan untuk memecah amilo menjadi disakarida. Nah, enzim yang dikeluarkan oleh usus halus ada lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian peptidase, memecah pepton menjadi asam amino, sukrase, memecah sukrosa menjadi glukosa, enterokinase, memecah tripsinogen menjadi tripsin, laktase, memecah laktosa menjadi glukosa, maltase digunakan untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Maltosa itu gula yang terdapat dalam sereal, sedangkan laktosa gula yang terdapat dalam susu. Nah, gangguan pada sistem pencernaan yang pertama ada obesitas. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah pengaturan pola makan. Kedua, karies gigi dengan cara memperhatikan kesehatan gigi agar gigi tidak kropos atau karies. Ketiga, ada ma atau gastritis. Diatasi dengan pola makan teratur. Dan yang keempat, hepatitis atau radang hati. Nah, ini disebabkan oleh virus hepatitis. Kemudian gejala kekurangan mineral. Contohnya anemia, dia kekurangan zat besi, kemudian gondok, kekurangan iodium, osteoporosis, kekurangan kalsium, dan gangguan sistem saraf, kekurangan mineral magnesium. Gangguan pada sistem pencernaan disebabkan oleh vitamin, contoh kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan mata, kerusakan hati dan tulang, dan rambut rontok. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, anemia, dan kehilangan berat badan. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut atau sariawan dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D, contohnya ada riketsia, kerusakan otak, kerusakan kardiovaskular atau jantung dan ginjal. Nah, ini kekurangan vitamin D. Kemudian vitamin E, ini menyebabkan degenerasi sistem saraf atau penurunan fungsi saraf. Kemudian kekurangan vitamin A menyebabkan kelainan pada proses penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Gangguan yang lain ada diare. Ini gangguan pada saluran usus besar disebabkan oleh bakteri dan protozoa. Kemudian konstipasi atau sembelit. Ini kondisi feses yang keras sehingga sulit dikeluarkan. Appendisitis, peradangan pada apendik atau umbai cacing. Nah, ini disebabkan oleh kuman. Nah, upaya yang digunakan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan yang pertama, memperbanyak konsumsi serat sehingga mengurangi resiko dari sembelit atau konstipasi. Yang kedua, mengkonsumsi lemak sehat sehingga tidak menyebabkan obesitas. Ketiga, makan dengan teratur sehingga menghindari penyakit MAH atau gastritis. Keempat, mengelola stres
Dan yang kelima, minum cukup air. Nah, demikian materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu video tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, oke. Baik, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang sistem pencernaan. Ya, apakah ada pertanyaan dari tayangan tersebut? Silakan, jika ada pertanyaan. Ya, semua tentang sistem pencernaan manusia. Silakan, jika ada pertanyaan. Ya, jangan malu-malu. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan tentang tayangan video tadi. Tidak ada? Baik, nanti Ibu yang nanya ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan di video tentang saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Ya, jadi kita hanya membahas tentang manusia. Ya, nah hewannya nanti next ya, itu di pengayaan ya. Nah, saluran pencernaan manusia mulai dari mulut sampai ke anus. Ya, nah sekarang Ibu tanya nih, Ahmad Evan, ya, bagaimana kamu mendeskripsikan saluran pencernaan mulai dari mulut sampai anus? Silakan, Ahmad Evan. Mula-mula Ya. makanan yang kita makan itu melewati dari mulut, yaitu melalui proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Ya. Setelah itu masuk ke kerongkongan dengan pencernaan mekanik. Setelah melewati kerongkongan, makanan tersebut akan melalui pencernaan, yaitu di lambung, melalui proses kimiawi dan proses mekanik dengan otot-otot lambung. Setelah itu, makanan tersebut akan masuk ke usus halus. Yang pertama itu usus 12 jari, setelah itu usus kosong, dan habis itu langsung ke usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan yang kita makan akan menuju ke usus besar, yaitu usus besar ke atas dan mendatar. Setelah itu kita membuang makanan tersebut melewati rektum atau anus. Oke, terima kasih Ahmad Evan ya, bagus ya, berarti memperhatikan dia ya. Oke, berikutnya Wildan. Halo Wildan, mana orangnya? Halo Bu. Oke, mukanya mana sih? Wildan. Bagaimana cara kamu mendeskripsikan dari tayangan tadi tentang saluran pencernaan? Silakan Wildan. Makanan masuk dari mulut. Lalu ya. Lalu dicerna dengan menggunakan pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, lalu masuk ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuk ke lambung, lalu di lambung diasamkan dan dikasih dan makanan-makanan yang ada dibunuh kumannya di lambung. Ya. Lalu dari lambung masuk ke usus halus, lalu dari usus halus ke usus besar, lalu keluar lewat rektum. Oke, terima kasih Wildan. Oke, Ahmad Evan, Wildan, bagus ya jawabannya. Itu saluran pencernaan. Berikutnya tentang kelenjar pencernaan. Ya, ada 3 kelenjar pencernaan yang membantu proses
pencernaan di dalam tubuh ya. Jadi kelenjar itu nanti dia mengeluarkan enzim ya. Nah, enzim apa sajakah atau kelenjar apa sajakah yang membantu proses pencernaan pada manusia? Oke, Ibu mau tanya sama Fatih, mana Fatih? Ada Fatih? Ada, Bu. Oke, coba sebutkan Fatih, kelenjar pencernaan. Kelenjar empedu, Ya, enzim-enzim. ya, kelenjarnya dulu baru enzimnya. Ya, Oh, iya, Bu. ya, apa saja? Empedu mengandung enzim amilase yang bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Terus mengandung enzim lipase yang bertugas untuk memecah lemak. Dan mengandung enzim protease yang bertugas memecah protein menjadi asam amino. Ada lagi Fatih? Siap, kalian cuma segitu, Bu. Oke. Ya, sekarang Ibu mau tanya Aulia. Halo Aulia. Coba kelenjar pencernaan itu apa saja dan zat yang dikeluarkan. Ayo, Aulia. Kelenjar pencernaan terdapat 3, yaitu hati. Di dalam sel Ya. hati akan mengeluarkan getah empedu. Ya. Kalau untuk empedu itu mengandung empedu yang mengandung bilirubin yang berfungsi memberi warna pada feses dan urin. Ya. Terus terdapat pankreas itu terdapat getah pankreas yang mengandung beberapa enzim, yaitu amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa, tripsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida, lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, karbohidrase berfungsi memecah amilum menjadi disakarida. Oke, terima kasih. Wah, lengkap banget nih Aulia. Sip. Terima kasih Aulia. Kemudian selain hati dan pankreas, ada lagi tuh satu kelenjar pencernaan yang belum sebutkan. Siapa ya? Cindy. Selain hati Ya, dan Bu. pankreas, apalagi Cindy? Ada kelenjar ludah. Ya, apa saja yang dikeluarkan? Lisozim, lipasa, lingual, dan amilase. Lisozim. Nggak kedengeran? Lipasa, lingual, Ya. dan amilase. Di mulut ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Kayara. Kayara mana nih? Kayara, halo Kayara. Kelenjar pencernaan yang belum disebutkan apa aja? Tadi hati, pankreas, kelenjar ludah, sudah. Yang belum disebutkan apa aja Kayara? Mana orangnya? Kok cuma setengah? Halo Kayara. Apalagi? Kelenjar paratis yang terletak di bawah telinga. Kelenjar parotis. Oke, belum ini ya, belum pas nih jawabannya. Faris deh, Faris. Apa Faris selain hati, pankreas, kelenjar ludah, apalagi yang belum disebutkan? Mic-nya masih ditutup, Faris. Oke. Oke, siapa yang bisa? Faris kayaknya bingung tuh. Siapa yang bisa? Tadi sudah empedu hati, kelenjar ludah, satu lagi yang sangat penting. Tidak pernah berhenti bekerja.
Siapa tuh yang jawab? Siapa yang jawab? Salsa pinter. Lambung. Ya, lambung juga merupakan sebuah kelenjar karena dia mengeluarkan 3 macam enzim yang dikeluarkan oleh dinding-dinding lambung. Oke. Siapa yang belum nih? Dini. Enzim apa saja yang dikeluarkan dari lambung? Dini. Tuh, hilang. Ditanya malah hilang. 3 enzim yang dikeluarkan oleh lambung. Tadi pankreas sudah disebutkan sama Aulia. Enzim apa aja yang dikeluarkan oleh lambung? Dini hilang ya? Oke, Anggito deh, Anggito. Mana Anggito? Anggito udah masuk? Belum masuk ya? Zaim. Zaim. Iya, Bu. Enzim apa aja sih yang dikeluarkan oleh lambung? Zaim? Ada asam klorida, Ya. pepsin sama renin. Pepsin sama renin. Good, bagus ya. Oke, tadi sudah beberapa sudah disebutkan ya. Mulai dari lambung, pankreas, kelenjar ludah, kemudian satu lagi hati yang mengeluarkan empedu. Ya, hati yang mengeluarkan empedu. Oke. Semua tahu sambal kan ya? Sambal Indonesian food ya. Ibu mau tanya nih, kenapa sih kalau kita makan sambal yang pedas menyebabkan sakit perut? Oke. Kenapa kalau kita makan sambal yang pedas dapat menyebabkan sakit perut? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Halo? Kenapa kalau kita habis makan sambal yang pedas kok bisa sakit perut? Ya. Kalau ada kakaknya atau ibunya boleh nanya? Boleh juga kalau ada? Kalau tidak ada kita tanya jawab di sini. Siapa bisa menjawab? Kenapa sih kalau kita makan sambal kok sakit perut? Ada yang bisa jawab? Usman deh, Usman. Usman. Kenapa Usman? Kenapa? Kok kalau habis makan sambal sakit perut? Oke, pertanyaan diganti. Siapa yang mengatur proses pengaturan kadar air di usus besar? Faris pasti tahu nih kalau ini. Yang membantu pengaturan kadar air di usus besar itu siapa? Makhluk kecil. Siapa dia? Makhluknya kecil. Kecil sekali. Ya. Bisa Faris? Bakteri atau virus? Bakteri. Iya, bakteri apa, Audrey? Bakteri apa, Audrey? Ya, bakteri Escherichia coli. Ya, jadi bakteri ini tidak menimbulkan penyakit. Ya, dia malah membantu proses pencernaan dalam pengaturan kadar air dan membentuk vitamin apa? B? Vitamin B apa? B12. Iya, betul. Vitamin B12. Itu yang membantu prosesnya adalah bakteri Escherichia coli yang ada di dalam usus besar. Ya. Nah, sambal itu kan dari cabai ya. Dari cabai setan katanya, ya. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Masalahnya kalau banyak itu mengganggu proses metabolisme pengaturan kadar air di dalam usus besar.
akhirnya bakterinya akan terganggu metabolismenya sehingga terjadi malfungsi atau kesalahan fungsi pada kerja di usus besar sehingga keluar menjadi penyakit apa itu? Kalau BAB-nya encer, Diare. diare ya, jadi penyakit diare ya, itu salah satunya ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang sistem pencernaan? Silakan. All about digestive system. Ya, silakan. Nggak usah malu. Silakan jika ada pertanyaan atau ada unek-unek tentang sistem pencernaan. Tentang pengalaman kalian dengan sistem pencernaan. Silakan. Seru ini padahal. Ya, kalau sistem pencernaan seru. Ada? Oke. Sebelum kita akhiri, kita akan membuat kesimpulan tentang sistem pencernaan. Ya. Nah, tapi kamu harus membantu ibu nih. Bagaimana cara menyimpulkan materi sistem pencernaan? Ya. Ada yang bisa atau ibu tunjuk? Kesimpulan dari sistem pencernaan manusia. Ya. Ibu tunjuk aja ya. Oke, tolong dibantu Audrey aja deh, Audrey. Kesimpulannya sistem pencernaan. Saya jelasin gitu, Bu. Iya, kesimpulannya, intisarinya. Awalnya, pada manusia, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Dari mulut, lalu makanan itu ke kerongkongan. Yang mendapatkan gerakan peristaltik, lalu dari itu ke lambung yang mendapatkan enzim. Terus mendapatkan pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu dari lambung ke usus halus yang mendapatkan enzim. Lalu dari situ ke usus besar dan pembentukan oleh bakteri Escherichia coli. Lalu dari usus ke rektum dan anus. Oke, terima kasih Audrey. Ada yang mau menambahkan dari kesimpulan yang sudah dibuat Audrey? Ada yang mau menambahkan? Ada? Oke, ya. Sistem pencernaan manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Ya, kelenjar pencernaan itu ada hati, pankreas, lambung, dan tadi ada di kelenjar sudah. Ya, saluran pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus. Ya, nah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh manusia harus dihancurkan dulu agar bisa diserap oleh usus halus. Oke, ya. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti kamu harus membuat laporan tentang percobaan pada uji makanan, ya. Nah, berikut akan Ibu jelaskan ya, bagaimana caranya menguji makanan dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah, ya. Oke. Dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah. Terlihat semuanya ya? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Uji amilum, ya. Amilum itu termasuk ke dalam karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat itu ada amilum dan ada glukosa. Nah, uji amilum di laboratorium dengan menggunakan Lugol. Nah, ini sumber-sumber amilum ya atau zat tepung. Sumber-sumber amilum atau zat tepung, ya. Dihaluskan kemudian ditetesi dengan Lugol, ya. Jika warnanya menjadi biru kehitaman, ya. Jika warnanya menjadi biru kehitaman, maka dia mengandung amilum atau zat tepung, ya. Biru kehitaman, ya. Kemudian
uji amilum sederhana ini bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, ya. Bisa dari nasi. Kemudian kalau di rumah ada yodium atau betadin, ya, ini bisa menggunakan yodium atau betadin, diteteskan saja. Jangan 1 mangkok atau 1 piring ya, nanti habis nasinya. Cukup 1 sendok saja ditetesi, ya, ditetesi dengan yodium, ya. Jika nanti warnanya menjadi kehitaman, maka dia mengandung amilum atau zat tepung, ya. Selain nasi, kamu juga bisa menggunakan mie, ya, bisa menggunakan ubi ataupun kentang, ya. Jadi kamu gunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah, ya. Kemudian glukosa. Jika di laboratorium bisa menggunakan benedik, ya, bahan-bahan seperti gula pasir, gula palem, gula aren, ya. Dihancurkan, kemudian ditetesi benedik. Jika dia berubah menjadi merah bata, maka zat-zat tersebut mengandung glukosa. Ya. Lanjut, uji protein. Uji protein bisa dengan menggunakan biuret, ya. Bisa digunakan putih telur, bisa ikan, bisa ayam, bisa juga daging. Ya. Dihancurkan dulu, ya, tempe, tahu dihancurkan dulu, kemudian ditetesi biuret. Ya, jika warnanya menjadi ungu, ya, jika ungu berarti dia mengandung biuret. Ya. Nah, uji protein dengan bahan-bahan yang ada di rumah, ya, bisa menggunakan garam, cuka, dan pewarna, ya. Kemudian bahannya bisa menggunakan putih telur. Kamu sediakan saja 2 putih telur, ya, putih telurnya saja, ya. Cawan pertama ditetesi dengan pewarna merah. Cawan kedua ditetesi dengan pewarna hijau ataupun pewarna apa saja yang ada di rumah. Ini hanya untuk membedakan, ya. Nah, ini uji protein sederhana. Kemudian salah satunya ditambah dengan garam, yang satu lagi ditambahkan dengan cuka, ya. Nah, jika yang ditambah cuka warnanya menjadi rata, kemudian dia pecah-pecah di sini, ya, merata dia, maka makanan tersebut mengandung protein. Jika yang ditetesi garam, pewarnanya menjadi menggumpal, berarti dia mengandung protein, ya. Jadi ada perbedaan antara ditambah cuka dan garam, ya. Mengapa demikian? Nah, itu nanti di analisis data, ya. Nah, ini tugas untuk minggu depan, ya. Tugas untuk minggu depan untuk dipresentasikan, ya, secara acak, ya, secara acak. Oke, pertemuan pagi ini cukup sekian tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah mengikuti ulangan pesawat sederhana, ya. Jika nilainya masih kurang baik, ya, jika nilainya masih kurang baik, akan ada perbaikan, ya. Jangan putus asa, jangan minder, jangan mudah menyerah, ya. Kalian adalah anak-anak yang pantang menyerah. Mau sukses semuanya? Mau sukses? Mau, Bu. Iya. Terus bergerak maju, ya. Terus mencari peluang, terus mencari celah. Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah dengan selalu berpikir positif, ya. Karena masih pandemi, tetap selalu menjaga kesehatan, ya. Tetap berolahraga, ya. Kemudian jika tidak perlu jangan keluar, ya. Jika terpaksa keluar menggunakan apa? Menggunakan apa? Masker, bukan helm, ya. Kalau helm untuk naik motor, ya. Oh iya, ada yang lupa. Makanan apa saja sih yang membantu proses meningkatkan kekebalan tubuh? Lupa tadi ditanyakan. Siapa yang bisa?
Makanan apa saja yang membantu proses kekebalan tubuh, menjaga kekebalan tubuh supaya kuat dari serangan virus? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak. Yang mana? Makanan yang banyak mengandung vitamin C. Ya, makanan yang mengandung vitamin C. Kemudian apa lagi? Tadi mineral yang membantu proses menjaga kekebalan tubuh. Aulia pasti tahu nih. Mineral apa yang membantu proses menjaga kekebalan tubuh? Iya, lupa lagi. Zinc. Ya, zinc. Ya, banyak terdapat pada ikan, ayam, ya kan? Kemudian satu lagi, yang paling penting, protein. Ya, protein juga membantu proses menjaga kekebalan tubuh dan meningkatkan imunitas. Oke? Terima kasih kalian sudah bersemangat pagi ini. Ya. Kita ucapkan alhamdulillah sudah berjalan lancar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live dulu ya.